Salam sejahtera untuk kita semua. Tema firman Tuhan hari ini, karya sempurna Kristus. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus di atas kayu salib, ada satu ungkapan dan itu menyelesaikan semuanya. Katanya, sudah selesai. Bapak Ibu, bahasa bahasa Yunaninya adalah tetelestai, sudah selesai. Kalau kita baca Bapak Ibu, Yesus dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 30, dikatakan di sana, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bahasa Yunani yang dipakai adalah tetelestai, yang memiliki arti sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, dan semuanya sudah diterima. Jadi ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu bukan hanya frase yang singkat tanpa makna, ada makna yang dalam di sana. Karena itu berbicara bahwa karya keselamatan sudah sempurna. Jadi makna ini begitu dalam Bapak Ibu ketika kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan inilah yang kita akan pelajari hari ini, bahwa karya Kristus itu sempurna bagi kita. Katakan kiri kanannya, karya Kristus sempurna. Karya Kristus yang sempurna yang pertama ditunjukkan di ayat 3. Kita buka ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karya Kristus yang pertama kalau kita baca dalam firman Tuhan, menjadikan kita anak Allah dengan kelahiran baru. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari kutuk dosa, tapi ada satu status yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi anak Allah. Kita lahir baru, dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita ngerti status kita akan ngerti bagaimana menjalani hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, karya Kristus di atas kayu salib bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi memberikan status baru dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah anak Allah. Katakan kiri kanannya, saya anak Allah. Terus tanya, kamu anak siapa? Pemahaman kita akan siapa diri kita menentukan bagaimana kita hidup. Makanya saya berapa kali mengatakan gini Bapak Ibu, kalau kita gagal paham siapa diri kita akan gagal fokus dan kita akan gagal hidup. Saya ulangi, kalau kita gagal paham tentang siapa diri kita akan gagal fokus. Kita akan gagal fokus dalam hidup ini, bahkan akhirnya kita akan gagal hidup. Kenapa ada begitu banyak orang dalam hidup ini gagal hidup? Karena dimulai dari gagal fokus dan dimulai dari gagal paham akan kehidupannya. Makanya kita harus mengenali siapa diri kita. Kalau kita mengenal siapa kita, saya yakin dan percaya, kita nggak akan biasa-biasa lagi. Kita nggak akan terpuruk terus dalam lembah dosa, karena status kita anak Allah. Yang kedua Bapak Ibu, karya sempurna Kristus itu menikmati hidup kekal di surga. Kalau kita baca ayat yang keempat, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Karya Kristus di atas kayu salib bukan hanya bicara tentang menyelamatkan kita, bukan hanya bicara tentang mengangkat kita sebagai anak, tetapi juga menyediakan surga yang kekal bagi kehidupan kita. Karya sempurna dari Kristus yang kedua, melayakkan kita menikmati surga yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu, misi Yesus ke dunia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi membawa kita sampai ke surga. Kalau versi lain mengatakan Bapak Ibu, Allah telah menyediakan karunia hidup kekal ini untuk anak-anaknya. Karunia yang tidak ternilai harganya, yang disimpan di surga untuk saudara dalam keadaan murni, tidak bernoda dan tidak mungkin berubah atau membusuk. Jadi kalaupun Tuhan izinkan kita di dunia ini menderita, menangis, suatu saat kita akan menikmati kekekalan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sesuatu yang menyakitkan. Semuanya sudah sempurna karena kita berjumpa muka dengan Tuhan. Saya katakan kemarin Bapak Ibu di ibadah keluarga,
Alkitab mencatat Bapak Ibu, di bawah dikatakan surga itu lantainya saja seperti emas. Bukan emas Bapak Ibu, jangan salah. Lantai surga enggak emas. Karena tidak ada lagi bicara fisik di surga. Tapi artinya sesuatu yang diinjak saja begitu berharganya. Betapa mulianya surga itu. Betapa mulianya surga itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang pengen ke surga? Angkat tangan yang pengen ke surga. Saya ingin pastikan saja Bapak Ibu. Yang berikutnya saya tanya, sudah beli tiketnya? Loh kok belum? Terus yang ketiga saya tanya, kapan berangkatnya? Ada yang besok? Biar saya telepon staf ya Simpang Murini. Karena memang harus ke surga jalannya kematian, Bapak Ibu kan? Tidak mungkin Bapak Ibu seperti Henok lagi terangkat ke surga sekarang, nggak ada lagi Bapak Ibu, kematian. Tapi bukan bicara tentang kapan kita meninggalnya, bukan. Tapi garansinya surga milik kita, amin. Yang ketiga Bapak Ibu, memelihara dengan kekuatannya sampai selesai. Kalau kita baca ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu, bahasa firman Allah yang hidup, saya bacakan. Di dalam kemahakuasaannya, Allah akan menjaga supaya saudara dengan selamat sampai ke surga. Saya ulangi Bapak Ibu. Di dalam kemahakuasaannya Allah menjaga, sama-sama bilang menjaga. Menjaga supaya saudara dengan selamat sampai ke surga. Tuhan menjaga dengan kemahakuasaannya, dengan kekuatannya Dia akan terus memberikan satu garansi bahwa kita akan selamat sampai ke surga. Ini ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan yang menuliskan ini adalah seorang tokoh yang 3 kali menyangkal Yesus. Yang dia benar-benar mengalami ayat ini. Tokoh yang berkata, saya nggak kenal Yesus itu. Tokoh yang berkata bahkan dia mengutuk dan bersumpah, siapa Yesus itu? Tetapi tokoh yang sama ketika dipulihkan Tuhan, yang menyatakan ayat ini. Karena ketika Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Saya yakin dia menjiwai ayat ini. Bahwa Allah menjaga Petrus selamat sampai tujuan. Allah yang telah bangkit dari kematian memberikan satu garansi dengan kemahakuasaannya, membawa Petrus menikmati keselamatan sampai tujuan akhirnya. Saya senang kata ini Bapak Ibu, menjaga supaya saudara dengan selamat sampai ke surga. Dia menjaga kita. Penjagaan Tuhan tidak seperti konsep berpikir kita, dipegang tangannya terus sehingga ketika mau celaka langsung, enggak gitu Bapak Ibu. Tapi coba kita lihat. Tuhan mengizinkan rasa sakit, Tuhan mengizinkan kekecewaan, Tuhan mengizinkan penderitaan untuk melindungi kita. Terkadang pergumulan hidup kita itu cara Tuhan melindungi kita. Terkadang konflik yang kita hadapi itu adalah cara Tuhan melindungi kita. Seringkali kita gagal paham mengenai hal ini, kita hanya berpikir pelindungan Tuhan itu bicara tentang pembelaan Tuhan yang meluputkan kita dari berbagai aspek kehidupan sehingga kita aman-aman saja. Enggak Bapak Ibu. Tetapi dalam kemahakuasaannya Dia tahu cara terbaik menjaga kita. Walaupun Dia mengizinkan banyak hal terjadi. Artinya Bapak Ibu, penjagaan Tuhan itu berarti sudah lewat filterisasi Tuhan. Sudah lewat seleksi Tuhan. Sehingga setiap apa yang menyentuh hidup kita, itu sudah ACC-nya Tuhan. Oh boleh masuk nih, silakan. Oh ini enggak boleh. Artinya apapun yang kita alami, baik itu karena kesalahan kita atau mungkin bukan karena kesalahan kita, itu sudah melalui ACC-nya Tuhan. Makanya itulah bicara tentang perlindungan Tuhan, bicara tentang penjagaan Tuhan. Kalaupun kita diizinkan sakit, itu sesuai dengan ACC-nya Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan itu walaupun mungkin faktornya adalah kita yang membuat. Tetapi seizin Tuhan dan tujuannya untuk menjaga kita. Orang Israel ketika mereka diberkati, mereka melupakan Tuhan. Tetapi ketika mereka menderita,
baru mereka mengingat Tuhan. Apakah Tuhan tidak menjaga mereka? Tuhan menjaga. Tetapi ketika Tuhan menjaga, Tuhan izinkan Tuhan izinkan Midian masuk. Tuhan izinkan kadang Filistin masuk supaya menyadarkan mereka. Apakah Tuhan tidak membela mereka? Tuhan bela. Israel sampai sekarang umat pilihan Tuhan. Bahkan kita lihat ayat yang saya akan selesai yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Aneh Bapak Ibu, kita disuruh bergembira ketika kita mengalami pencobaan, kan gak masuk akal. Bergembira biasanya karena apa Bapak Ibu? Diberkati, doa dijawab, yang belum dapat kerja dapat pekerjaan, pasti kita bergembira. Yang dipromosikan pasti bergembira, tapi ini berbeda. Bergembiralah dikatakan akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita. Kita tidak berduka cita atas masalahnya, bukan. Kita tidak bersuka cita atas pergumulannya, bukan. Kita dianggap nanti jam 7:05 Bapak Ibu kalau kita bergembira atas pergumulannya, enggak. Tapi kita akan bergembira karena ada tujuan Tuhan lewat apa yang kita alami, dan itulah yang keempat. Memurnikan kita. Ternyata Bapak Ibu, karya salib Kristus bukan hanya menyelamatkan, tapi memurnikan kita. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan punya misi menyucikan kita. Karena surga itu tempat orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Mengalami penyucian, dan itulah misi Tuhan bagi kita. Dan Bapak Ibu dikatakan dari firman Tuhan ini, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ternyata kita baca ayat 5 tadi, 6, kenapa kita harus bergembira? Karena setiap apa yang kita alami, kesulitan-kesulitan, itu ada tujuan Allah di dalamnya. Artinya Allah menunggangi masalah kita untuk menyatakan rencananya. Allah menunggangi kesulitan kita supaya tujuannya tercapai. Kalau versi lain mengatakan Bapak Ibu, hendaklah saudara sungguh-sungguh bergembira malah. Kita disuruh celebrate, rayakan. Bagi saudara yang akan ada sukacita menakjubkan, meskipun sementara masih hidup di dunia ini saudara harus menghadapi banyak kesukaran. Bapak Ibu, siapa di sini yang punya banyak kesukaran, angkat tangan. Yang sedikit, yang nggak punya silakan pulang. Karena khotbah ini bagi orang yang punya kesukaran Bapak Ibu. Kalau nggak punya kesukaran, kayaknya bukan di dunia tempatnya. Hanya surga lah tempat, tidak ada kesukaran. Tapi selama di dunia ini ada kesukaran, bahkan kadang masalah itu Bapak Ibu nggak antrian dia, langsung nyelonong saja dia. Yang satu baru mendekati, yang satu lagi sudah datang Bapak Ibu. Kalau berkat nyelonong enak Bapak Ibu ya, tapi kalau masalah nyelonong kesal juga kita. Baru masalah satu hampir selesai, muncul lagi masalah berikutnya. Masalah si anak pertama belum, anak kedua belum, anak ketiga, datang lagi masalah lain Bapak Ibu. Tapi memang kita nggak bisa prediksi masalah apa yang kita hadapi. Ya, tiba-tiba dia, kadang nggak pakai pengumuman, kadang nggak ada berita titik pertama, titik kedua, nggak ada. Langsung saja ujuk-ujuk muncul dia di hadapan kita, dan dia nggak katakan shalom Bapak Ibu, tiba-tiba saja dia membuat kita syok dengan apa yang kita akan alami. Dan bahasa firman Allah yang hidup dikatakan kesukaran hanyalah ujian. Sama-sama bilang Bapak Ibu, 1, 2, 3. Katakan kiri kanannya, kesukaran hanya ujian loh. Jadi kalau kesukaran hanya ujian, jangan terlalu takut dengan ujian itu Bapak Ibu, amin. Siapa yang kuliah sudah ujian kemarin ya, ujian ke Pekanbaru kan? Kan sukar kan? Itu kan kesukaran kan, dakdikduk juga. Tapi itu ujian, benar ya? Tujuannya apa? Nanti masuk perguruan tinggi negeri. Kalau lulus masuk perguruan tinggi negeri. Apakah kita menghindari kesukaran? Enggak. Karena kesukaran ujian. Kita harus hadapi itu. Dan mari kita sama-sama berkata, kesukaran hanyalah ujian iman. 1, 2, 3. Kesukaran hanyalah ujian iman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak tahu kesukaran bapak ibu apa, jemaat Tuhan apa. Tapi sama-sama kita katakan kesukaran hanyalah ujian iman. Kalau hari ini kesukaran kita adalah penyakit, kalau hari kesukaran kita adalah diri kita, kesukaran kita adalah mungkin kita terikat dengan banyak hal, itu ujian untuk menghasilkan kualitas kehidupan yang luar biasa.
untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Bukan, kesukaran tidak akan pernah menghancurkan kita. Kalau kita baca dalam Roma dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penderitaankah, ketelanjangan, perangkah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Iman saudara sedang diuji, sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Bagi Allah iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat, cobaan-cobaan yang hebat loh Bapak Ibu, iman saudara tetap kuat, maka pada hari Dia datang lagi saudara akan mendapat pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Iman kita tidak akan pernah diruntuhkan oleh kesukaran, tetapi kesukaran hanya memurnikan iman kita. Proses memurnikan iman sama seperti proses memurnikan emas. Pemurnian emas dengan api dikenal dengan istilah pirometalurgi, yaitu proses yang menggunakan suhu tinggi untuk memisahkan emas dari kotoran dan menciptakan emas murni. Ternyata Bapak Ibu, untuk Tuhan memperlihatkan kualitas kita, Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya pirometalurgi. Dalam suhu tertentu, emas itu dipanaskan supaya kotoran logam-logam yang tidak ada emasnya akan tersingkir, dipisahkan. Bukan merusak emasnya. Jadi kesukaran bukan merusak emas, tetapi memurnikan emas. Jadi kita harus punya konsep, apa yang saya alami hari ini membuat saya semakin bersinar di tengah-tengah kehidupan saya. Amin. Pada zaman Alkitab, orang memurnikan emas dengan menggunakan api. Api menyebabkan kotoran naik ke permukaan sehingga lebih mudah disingkirkan. Petrus juga mengalami banyak kesukaran dalam kehidupannya, tapi dia meyakini bahwa itu semuanya hanya untuk memperlihatkan kualitas emasnya. Pada waktu itu banyak orang percaya dianiaya oleh penguasa Romawi karena iman mereka kepada Kristus. Kita mungkin bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Mungkin penyakit kita nggak sembuh-sembuh, tetapi anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Setiap kita harus melalui proses pemurnian agar iman kita memiliki kualitas tinggi. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Saya katakan Bapak Ibu, ini namanya tadi yang saya katakan yang ketiga. Bahwa Tuhan menjaga kita dengan kemahakuasaannya, dengan kekuatannya. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Kita bersyukur bahwa pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan lihat ini Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu kapan waktu proses tersebut selesai. Kadang kita pengenkan Tuhan udah gak sanggup lagi aku. Tapi Tuhan tahu kok kapan selesainya. Jadi percaya saja, tunggulah waktunya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap. Lanjutkan Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seorang tokoh teolog mengatakan gini Bapak Ibu. Pencobaan kita saat ini betapapun pedihnya sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Yang sampai ke dalam hidup kita itu melalui proses saringan dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan dan kasih-Nya. Sehingga tidak ada satupun terlewat itu tanpa proses yang memang Tuhan sudah izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan sang pemurni itu duduk di samping tungku. Jadi yang memurnikan emas itu, penungkunya itu dia duduk, ya, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan dari emas itu. Jadi ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu terus memurnikan kita, dia ada di depan kita menyaksikan seluruh prosesnya, detail, lengkap. Tuhan gak pernah terlewat satu proses momen penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari, karena Tuhan punya tujuan memurnikan kita, respon kita yang benar, bergembiralah. Rayakanlah bahwa Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, percayalah, beriman kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa mengendalikan semuanya. Dan yang ketiga, hiduplah terus berpengharapan kepada Tuhan.
Ini firman Tuhan bagi kita di pagi hari, dan saya tutup dengan statement ini Bapak Ibu. Roma 8:28 kita baca yuk firman Tuhan yang ada di depan ini. 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Inilah kata sudah selesai. Tuhan bukan sampai hanya membenarkan kita, tetapi mempermuliakan kita. Artinya Bapak Ibu, Allah adalah pelaku utama dalam proses keselamatan. Ia yang memulai, Ia yang melanjutkan, Dia yang menyempurnakan. Kalau Tuhan yang melakukannya, kenapa kita harus ragu? Kalau Tuhan yang pegang kendali, kenapa kita harus takut? Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Kalaupun hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami masalah, karena Tuhan sedang ingin memurnikan kita, supaya kita berkelas, supaya kita semakin murni, sehingga ketika emas itu berkilau, seorang yang penjaga tungku itu dia bisa berkaca lewat emas itu. Emas itu jadi cermin yang memperlihatkan dirinya. Suatu saat hidup kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Menceritakan kebesaran Tuhan lewat perbuatan-perbuatan, lewat iman kita. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita mengalami pergumulan, supaya orang bisa melihat ketangguhan iman kita. Supaya orang bisa melihat kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan orang akan berkata, hebat ya, Tuhan mereka hidup. Ketika mereka bergumul tetap percaya kepada Yesus, tetap mengandalkan Tuhan, orang akan terberkati dan mereka akan mempermuliakan Tuhan. Itu namanya sampai orang melihat wajah Yesus dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini.